Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Sekar Arum Prameswari pada edisi Rabu 25 September 2024. Kami akan menyampaikan informasi mengenai penyebaran kasus Mpox di Indonesia. Virus monkeypox atau Mpox atau biasa dikenal dengan cacar monyet menjadi perhatian banyak pihak termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sebagai tindak lanjut meluasnya kasus, WHO telah menetapkan Mpox sebagai darurat kesehatan global. Sebagai informasi, Mpox adalah salah satu spesies virus cacar, seperti cacar air dan cacar sapi, yang ditandai dengan ruam yang diikuti dengan benjolan yang muncul di kulit. Pada cacar air, lenting-lenting tersebut kemudian terisi dengan cairan dan akhirnya berkeropos. Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit zoonosis langka yang terjadi akibat virus monkeypox. Para ilmuwan pertama kali mendeteksi penyakit ini akibat adanya wabah yang berasal dari monyet yang digunakan untuk penelitian. Penyakit ini ditularkan dari hewan ke manusia dan dapat menyebar dari manusia ke manusia meskipun resikonya kecil. Monkeypox dapat menular ke manusia melalui kontak fisik dengan hewan terinfeksi. Biasanya adalah hewan pengerat dan primata seperti monyet, tikus, dan tupai. Risiko tertular monkeypox dan hewan dapat diturunkan dengan meminimalisir atau menghindari kontak dengan hewan liar, terutama hewan sakit atau mati, termasuk dengan daging dan darahnya. Di negara-negara endemik, makanan yang berisi daging atau bagian tubuh hewan perlu dimasak hingga matang sebelum dimakan. Selain itu, hindari kontak dengan perlengkapan tidur maupun benda lain yang terkontaminasi virus Mpox. Gunakan masker untuk mencegah penularan cacar monyet ketika terpaksa berjumpa orang lain. Lalu bersihkan rumah, terutama permukaan yang sering disentuh oleh banyak orang. Dokter yang juga sekaligus epidemiolog bernama Diki Budiman menegaskan bahwa bukan tidak mungkin ini akan terus berkembang dan bermutasi walaupun virus DNA Mpox tidak secepat RNA virus. Tetapi dengan adanya sikap pembiara dan perilaku beresiko yang membuat ini infeksi terus merajalela bisa saja melahirkan satu infeksi yang lebih mematikan. Virus ini terdeteksi sudah masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI mencatat total ada 88 kasus konfirmasi Mpox sejak 2022 hingga Agustus 2024. Kasus tersebut tersebar di berbagai wilayah, antara lain Jakarta sebanyak 59 kasus terkonfirmasi. Lalu ada Jawa Barat 13 kasus terkonfirmasi, lalu ada Banten 9 konfirmasi, disusul dengan Jawa Timur 3 konfirmasi, dan daerah istimewa Yogyakarta dengan 3 konfirmasi, dan terakhir ada Kepulauan Riau dengan 1 konfirmasi. Indonesia melaporkan kasus Mpox pertamanya pada Oktober 2022. Pada 13 Oktober 2023, Indonesia melaporkan kasus Mpox lainnya. Setelah periode tanpa kasus dan jumlah kasus terus meningkat sejak saat itu. Sepanjang tahun 2023, 72 kasus terkonfirmasi. Peningkatan kasus ini direspon dengan pemantauan aktif dalam perawatan HIV atau AIDS, dukungan dan layanan pengobatan serta layanan konseling dan tes HIV yang melibatkan jaringan populasi terkunci. Selain itu, pencarian kasus juga dilakukan melalui pelacakan dan pengujian pada pasangan seksual, terutama yang tidak menunjukkan gejala. Berdasarkan laporan Technical Report Mpox di Indonesia tahun 2023 yang diterbitkan Kemenkes pada 2024, gejala Mpox pada kasus konfirmasi yang paling banyak dilaporkan, antara lain demam, kemudian muncul lesik kulit yang kemerahan, nyeri tubuh, kelelahan, sakit kepala, ruam, dan limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening. Ruam tersebut bisa muncul di berbagai bagian tubuh seperti wajah, tangan, kaki, mulut, area genital, hingga pada area mata. Gejala cacar monyet akan muncul setelah 5 hingga 21 hari setelah paparan virus. Sementara itu, durasi kesembuhan pasien Mpox bervariasi mulai dari 2 sampai 4 minggu. Periode lama sakit paling singkat adalah 14 hari timbulnya gejala pertama. Dalam mitigasi risikonya, Diki menyampaikan bahwa vaksin
tetap diperlukan, namun tidak untuk masyarakat umum, melainkan untuk kelompok-kelompok beresiko. Diki juga menekankan agar riset obat tetap dilakukan untuk mengatasi mpox ini. Jika dibandingkan dengan COVID-19, mpox cenderung lebih mild. Kemunculan COVID-19 pada saat itu dianggap lebih serius karena COVID merupakan penyakit baru bagi manusia sehingga semua manusia bisa terinfeksi tanpa pandang bulu. Kedua, juga belum ada vaksin yang membuat jika sakit parah tidak akan tertolong karena obatnya belum ada saat itu. Khususnya penderita HIV dan komorbid bisa mengalami kematian. Dalam penularannya, mpox yang diketahui saat ini menular dengan cara kontak langsung atau jarak dekat yang artinya tidak mudah. Itu tadi sejumlah fakta-fakta yang terkait dengan cacar monyet atau monkeypox. Sekian informasi dari saya Sekar Arum Prameswari, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.